dia merasakan hubungan intim atau bersetubuh dengan badan besar, benar-benar besar, sampai tempat tidur, tapi warganya menyaksikan itu goyang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, saya Miss Nia dan semoga Anda yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Well, video ini tayang perdana dan insya Allah kedepannya akan terus tayang menemani hari-hari Anda. Di channel ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita, mulai dari yang terlihat hingga tidak terlihat. Tidak hanya itu, kita akan ngobrol langsung dengan mereka yang menjadi saksi dan juga menjadi korban. Hari ini saya sudah berada di rumah salah seorang saksi yang menangani kasus jaran goyang. Beliau akan membagikan suatu cerita di mana korban tersebut merasakan efek dahsyat dari ajian jaran goyang. Jadi seperti apa cara menyembuhkannya dan juga terhindar dari ajian jaran goyang? Nah, Mami ini yang menyaksikan dan menangani langsung korban yang terkena ajian jaran goyang. Kita kenalan aja langsung. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah kenalan dulu. Mam, biasa dipanggil Mam apa ya? Nama asli Puriayi Indrawati. Panggilannya sehari-hari semenjak sekarang ini ya, semenjak penyatu dipanggil Mom pada dasarnya. Oke. Nah, Mom ini informasi yang sudah saya terima adalah menyaksikan dan juga menangani langsung korban yang terkena jaran goyang. Tapi sebelum kita bahas tentang lebih lanjut, gimana sih ceritanya, Mom? Kok bisa gitu kan? Ada kata menangani artinya mengobati. Mom ini sebenarnya apa ya? Profesinya tuh apa sih? Kok sampai mengobati gitu? Profesinya sebagai ibu rumah tangga. Kalau soal profesi itu kan ini amanah ya. Dan ini dikatakan profesi juga bukan, namanya amanah dari Allah. Oke. Mam, berarti Mama ini sudah banyak menangani kasus-kasus gitu kan. Artinya banyak yang berobat langsung begitu ya, Mam ya? Iya. Oke. Nah, sampai nerima pasien yang terkena jaran goyang, ceritanya gimana, Mam? Saya terbiasa menangani hal-hal yang tanda kutip hal-hal yang tidak bisa dilihat atau orang bilang dikirimi, orang bilang lagi dipelet. Kalau jaran kurang khususnya untuk ilmu pengasih. Dari sekian banyak ini yang paling dahsyat yang saya tangani sudah tidak terhitung ya. Ini paling dahsyat bagi saya. Saya berpikir ilmu ini atau ajian ini, ajian pengasih untuk memaksa orang untuk mencintai. Sebenarnya caranya cara tidak benar ini, tidak dibenarkan. Di agama kita manapun tidak dibenarkan. Karena jaran goyang ini adalah ilmu yang sangat lama. Saya kira jaran goyang itu sudah tidak ada lagi atau sudah nggak dipakai lagi. Kan termasuk kalau awalnya terkenalnya di desa Osing, di Banyuwangi, di sanalah cikal bakal. Di Bali, kalau di Jogja namanya di Jogja juga ada, di Jawa Barat akhirnya juga ada ilmu pelet. Kalau di Kalimantan adalah bulu perindu. Oh, kalau di Jogja Semar Mesem. Jadi, tapi tidak sedahsyat pengaruhnya dari jaran goyang, karena jaran goyang ini dikirim di sini. Di luar negeri sampai mancanegara pun ini akan sampai. Tapi hebatnya di jaran goyang ini ada perjanjian. Tidak boleh merusak rumah tangga orang. Seorang istri yang punya suami tidak boleh. Dan yang kena siapa? Nah, kita bahas nanti. Jadinya jaran goyang adalah ilmu pengasih atau pelet atau memaksa seseorang untuk mencintai dia dengan ritual yang sangat rumit, berat. Kalau pasien Mam, apakah katakan pasien aja kali ya, nggak usah disebut namanya. Apakah pernah
menolak cinta seseorang atau gimana nih Mam sampai kena jalan goyang? Kalau yang datang ke sini ini 8 tahun yang lalu, itu versinya unik. Oke. Apa yang uniknya dari kasus pasien yang 8 tahun ini? Kalau saya perbedakan dulu ya. Kalau jalan goyang yang biasa memaksa untuk mencintai, ilmu pengasih ini, si perempuannya yang jelas sendiri. Itu rata-rata dia sudah tidak ada rasa malu lagi pada laki-laki yang dituju. Atau laki-laki yang tadi membuat adanya cuma dia dan dia. Yeah. Sehingga tidak sampai dia menghinakan diri. Yang penting bisa ketemu dia, bisa berkasih. Nah, ibu X ini orang sakit hati. Sakit hati yang sudah teramat dalam. Sakit hatinya laki-laki si pria tadi. Sehingga dia mengirim, orang bilang magic, atau dikirim hal-hal yang tidak diperbolehkan sama Allah di agama manapun. Untuk a'udzubillah min dzalik, jangan sampai ada lagi. Dia menceritakan ini, ibu yang datang ke sini, dia udah kemana-mana selama 40 hari. Dia selama 40 hari sebelum dia berobat ke Pak Kiai, selama 40 hari dia di atas tempat tidur. Dia pakai baju jika perlu saja, seperti mau makan, seperti hal-hal perlu aja. Selebihnya dia banyak di tempat tidur dan tidak pakai baju selembar pun. Ya ampun, itu ngeri ya, ngeri banget. Dan dia cuma pakai selimut, tutupan selimut gitu. Ya, tapi dia tidak bisa pakai baju satu. Dan, nah ini saudara, mudah-mudahan untuk pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk semua yang aniaya, dia merasakan setiap habis matahari terbit, habis asar dan jam 1, jam 2 malam, dia merasakan hubungan intim atau bersetubuh dengan badan besar, benar-benar besar, sampai tempat tidur, tapi keluarganya menyaksikan tuh goyang kencang. Ya Allah, Oke. Bayangin, sampai dia ini sehari 3 kali, selama 40 hari. 40 hari? Iya. Gitu terus? Iya. Terus? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sama keluarga dipaksa untuk makan. Karena kemana-mana, sudah kemana-mana tidak ada, ya belum menemukan orang yang cocok. Akhirnya ketemu sama Pak Kiai. Sudah 40 hari. Oh, jadi latihan 40 hari baru bisa ketemu Pak Ulani, ya luar biasa Allah mempertemukan. Dia bisa bangun, dan sekedar bangun. Baik Ma, jadi mungkin kita yang di rumah juga, saya mewakili yang di rumah gitu, selama 40 hari ibarat kata melayani ya. Keluarga itu melihat Ibu X tersebut dengan di kasur seperti berhubungan intim seperti itu dengan tidak menggunakan baju. Keluarganya pernah kayak mencoba pakein baju atau apa yang udah dilakukan sama keluarganya? Ya, selama 40 hari. Awalnya kan keluarga bingung ya, bingung. Akhirnya keluarga mencoba pakai baju, tapi dia berontak, marah. Keluarga sudah bikin pengajian di rumah, yasinan di rumah, manggil orang pintar tanda kutip. Ya, dia sadar keluarga bahwa itu tidak benar cara orang-orang yang ngobatin tanda kutip tadi. Nah, jadinya selama 40 hari itu ya kita membayangkan nggak berani ya, karena itu sedemikian menyaksikan waktu tempat tidur, waktu goyang itu. Setelah itu pakai baju, kadang-kadang berontak, marah, ngamuk. Sampai mulai 40 hari tiba-tiba hilang gitu aja. Mom, jadi kan pada saat itu Ibu X ini datang ke Mom gitu kan untuk meminta bantuan lah seperti itu. Nah, apa yang Mom lakukan untuk menyembuhkan orang terkena dari ajian jalan goyang? Soalnya nih ya, saya pernah tuh ya lihat pakai daun kelor bisa ngilangin pelet katanya gitu. Adalah banyak sekali mitos-mitos. Nah, apakah benar demikian? Kalau tadi dengar daun kelor itu bukan daun kelornya, tapi siapa yang memegang daun kelor tadi. Okay. Dan itu cuma mitos ya. Tadi yang Mbak tadi yang
lagi diuji sama Allah, diantarkan oleh keluarganya. Sampai sini juga beliau juga linglung. Katanya di rumah tuh tidak linglung lagi. Kok di sini linglung lagi? Ya di rumah tuh udah cuma lemas, kadang-kadang histeris, kadang-kadang. Tapi sampai sini bener-bener seperti habis sesudah 40 hari tadi. Mukanya pucat. Melihat saya, dia matanya seperti bener-bener mau nelen saya. Saya senyum aja. Terus saya tanya keluarganya, ceritain seperti tadi. Ya, dikirimin 40 hari seperti tadi. Dengan izin Allah, tanpa izin Allah saya tidak bawa manfaat siapapun saya. Semua karena ini Mbak kesini juga karena Allah. Ketemu sama Mom juga karena Allah. Saya juga dengan mohon kekuatan Allah untuk menyelesaikan masalah Mbak ini. Dan tidak gampang. Tidak gampang ini karena saya selama ini belum pernah. Yang lain-lain kan ya standar ya. Ini dahsyat ini. Dengar ceritanya aja saya sampai terpana. Oh, sudah mulai saya dengan cara saya. Yuk Mbak, namanya siapa? Bapaknya Binti, bla bla bla. Pas itu dia langsung nendang kursi, teriak-teriak. Ngamuk lagi? Ngamuk di sini. Tapi alhamdulillah sesudah ngamuk langsung pingsan, seperti pingsan gitu. Ngamuk di sini, berdiri lari ke pintu. Ngapain mau lari? Enggak tahu, pokoknya gelisah dia. Gelisah sama keluarganya, bapaknya saya panggil, dipeluk sama bapaknya. Alhamdulillah dia mulai sadar, udah mulai tenang. Udah tenang kurang lebih 10-15, saya diemin setengah jam. Karena memang lemes banget, saya bikinin teh. Enak itu, saya bilang, saya di mana ini? Waktu itu saya bimbing dengan doa. Ya, doa ini zikiran seperti Bismillahirrahmanirrahim, cuma ada caranya. Kata beliau, saya bilang, Mbak, Ibu mau pakai doa ini? Mau. Udah mulai nih, udah mulai mau sadar, tiba-tiba sadar. Nanti dibimbing sama Bapak, kasih doa. Kata bapaknya waktu pulangnya ngerjain doa cuma seperti Bismillahirrahmanirrahim, contohnya seperti itu. Itu kelojotan, Mbak, di rumah sana. Selama berapa hari atau 13 hari, setiap mau ngerjain itu, kelojotan. Guling-guling. Tapi nggak mau nyerah. Alhamdulillah. Sebulan kemudian ke sini sudah mulai senyum. Padahal senyumnya teh senyum sudah tidak ngamuk, tapi mulai cuma gelisah aja gitu. Yang lucunya lagi duduknya tuh seperti kayak nggak nyaman ya? Ya nggak, perutnya itu. Ya, masih ingat saya ya. Itu kayak masih ingat. Efek dari yang tadi di kasur ya. Betul. Saya perih gitu. Ya, nggak tahu, pokoknya gini-gini aja saya. Saya diamkan aja. Saya pegang, teriak-teriak lagi. Ya Allah. Teriak-teriak, saya nggak tega banget, tapi ya harus saya ini. Ibunya nangis, ibu saya keluar. Saya kasih doa lagi. Doa kemarin belum selesai, ulang lagi, padahal cuma Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit. Tapi berat banget ya? Nggak mampu, selama 3 bulan baru bisa. Dan alhamdulillah sudah bisa senyum, sudah bisa berdiri. Dan 6 bulan sudah bisa beraktivitas, bisa sholat normal. Kadang-kadang cuma blank. Oke. Nah, Mom, ini seperti bekal lah untuk kita. Bagaimana membentengi diri agar tidak terkena ilmu sihir ataupun ilmu hitam seperti jalan goyang seperti itu, Mah. Monggo, Mom. Tahu saya untuk hal-hal seperti ini yang bisa kena satu, tidak menjaga ibadahnya, ya, tidak menjaga ucapannya, mudah, ya, pelit, tidak mengeluarkan sedekah, suka bengong, suka menyendiri, ngelamun, ini gampang, ya, menyendiri, dia nggak suka untuk bersosialisasi, itu nggak suka menyendiri. Yang jelas yang tadi jauh dari Allah. Lebih yang paling sangat bahaya, yang mudah kena banget, anak atau seorang anak tidak bakti pada orang tuanya, yang lalai. Ini termasuk, ini hal-hal yang tinggal masuk blebes seperti pintu, mau masuk rumah tuh butuh kebuka, masuk aja.
cara untuk membentengi diri mah gitu kan. Tentunya kita semua ini ingin hidup itu baik-baik saja, ingin hidup tuh tentram damai gitu. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan, kita amalkan agar kita terbebas atau terlindungi dari ilmu hitam? Sebetulnya paling gampang ya, kebalikannya yang tadi. Ibadahnya bagus, lidahnya nih, biarpun disakitin, difitnah, mengadu pada Allah saja. Dan yang paling hebat lagi, suka bersedekah, inilah benteng kita. Suka bersedekah itu dahsyat, ya. Dan jangan mudah menjas orang lain. Apalagi yang hobi merawat orang tua, ibunya, benar-benar menjaga lidahnya, menjaga akhlaknya pada ibunya. Wah, nggak gampang, nggak bisa masuk anak-anak seperti itu. Apalagi anak yang suka baca Al-Quran, selalu lidahnya ini selalu basah dengan asma-asma Allah, istighfar, sholawat seperti itu. Nah, itu aja mungkin kita sharing tentang jalan goyang ya, Mam ya. Semoga yang disampaikan ini menjadi pelajaran, karena pengalaman itu adalah guru terbaik gitu. Yang jelas ini fakta ya. Tamu saya dari sekian salah satu seperti ini, bukan katanya, karena saya sendiri yang menangani dengan izin Allah, dengan bantuan Allah. Untuk syiar kebaikan ini ya. Betul. Ini maaf punten, ini niat saya pribadi. Kenapa ini sudah lama diminta, baru sekarang saya niatkan di sisa hidup saya, usia saya. Siapa tahu untuk bermanfaat untuk orang lain yang kena musibah seperti tadi, hal goib. Insya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin yang bisa diambil dari cerita tadi jalan goyang, ini kan yang jadi korban kan perempuan nih, gitu kan. Berarti kan si pelakunya laki-laki nih, gitu. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan. Dulu sering bilang jagalah anak perempuanmu, tapi kalau sekarang harus kita tambahin, tidak hanya menjaga anak perempuanmu, tapi mendidik anak laki-lakimu, gitu ya, Mam ya. Izin loh kalau salah. Semua. Oke. Kayaknya itu dulu video kali ini, dan nextnya ya, Mam. Nextnya katanya untuk menjadi seorang perias pengantin yang handal, yang sampai bikin manglengi, itu salah satu syaratnya ada yang sampai tidur di kuburan 3 hari 3 malam, tapi di hari-hari tertentu. Kok bisa, Mam? Ya, itulah. Bisa ya? Itu langsung dari saya mendengar langsung dari tamu saya. Oke. Nanti kita akan bahas ya di next videonya. Kita istirahat dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata salah saya.